Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Dengan anugerah Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Engkau yang akan kami pelajari bersama. Bukan sekadar untuk memuaskan keingintahuan kami, rasa penasaran kami, atau kami suka dengan kisah-kisah heroik saja. Tetapi lebih daripada itu, melalui firman Engkau Tuhan, kami mengenal Engkau lebih intim lagi, dan dengan pengenalan itu kami semakin kagum, terpesona, dan kami rindu mengabdikan diri kami. Karena kami adalah milik Engkau yang Tuhan sudah tebus, dan kami antusias belajar firman Engkau untuk membalas cinta kasih kami dengan cara Engkau, Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah sampai pada 1 Samuel 28. Sedikit lagi kita selesai di bagian 1 Samuel ini. Dan kita sudah mendekati hari-hari terakhir dari pemerintahan raja yang pertama. Sebenarnya sudah disiapkan, sudah diurapi raja berikutnya. Namun dengan pergulatan ketidakterimaan dari raja pertama, maka kisah ini menjadi penuh dengan intrik dan komplikasi yang menarik sekali. Ada beberapa bagian sebenarnya dari pasal 28. Bagian yang pertama hanyalah 2 ayat. 2 ayat ini bisa merupakan lanjutan dari pasal sebelumnya, pasal 27. Tetapi bisa juga karena ini nanti akan berlanjut ke kisah fase berikutnya dalam sejarah orang Israel pada awal, pada sistem kerajaan monarki mereka. Nah, kita tidak lupa ya, di akhir pasal 27, Akis adalah raja Filistin dari Gad. Ada beberapa pemimpin, ada 5 kota besar Filistin yang punya power masing-masing di wilayahnya, tetapi ketika bersatu mereka duduk sejajar. Nah, Akis ini, Daud datang kepada Akis dan kemudian diberi tempat karena dia Akis merasa bahwa Daud ini lagi diserang, lagi dibenci oleh raja Israel. Jadi kalau dia membelot, dia beralih haluan menuju menjadi bagian dari Filistin, itu akan kuat sekali. Ya, akan menghancurkan mental dari orang Israel, terutama rajanya yang penuh dengan kekacauan itu. Mereka bisa membaca, ahli strategi perang, ahli politik bisa melihat ini Saul, raja yang kacau balau, ngejar rakyatnya sendiri. Rakyat yang memilih pahlawan, yang memuja pahlawan yang namanya Daud, malah dibenci. Nah, jadi kalau ini bisa membelot ke Filistin, ke orang musuh dari Israel, wah, itu satu kemenangan yang meruntuhkan moral, semangat perang dari orang Israel. Dikatakan begini, akhir dari pasal 27 ya, tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku selamanya. Nah, ini masih dalam pikiran Akis, raja Filistin. Ayat 1 dari pasal 28. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Jadi dari pemimpin 5 kota besar, salah satunya adalah Akis, itu mereka sama-sama sudah membaca ada keretakan, kesenjangan antara raja lama yang masih berkuasa dengan orang baru yang tiba-tiba menjadi pahlawan viral. Dan orang Israel
memuji-muji dia. Nah, kesenjangan itu makin parah dengan kebencian dan pengejaran, rencana untuk membunuh orang yang sedang naik daun ini. Dan mereka juga sudah tahu bahwa si Daud, pahlawan Israel yang dipuja-puja, itu punya 600 prajurit pilihan yang ikut di Raja Akhis. Jadi mereka, raja-raja Filistin ini sudah merasakan bahwa, mereka punya kartu as, ya, kartu yang penting sekali. Ini yang akan memastikan kemenangan mereka melawan Israel yang lemah karena politik atau strategi dari raja mereka, Saul, yang tidak jelas. Ya, mengejar warganya sendiri, abai terhadap pertahanan dan kesiapan menghadapi musuh, apalagi kalau musuhnya bersatu. Nah, mereka mengerahkan, jadi artinya bersatu dari 5 tempat dan masing-masing mungkin mempunyai angkatan daratnya sendiri. Mereka mungkin punya angkatan laut. Kita tidak lupa bahwa orang Filistin itu asalnya dari selatan Yunani, dari sebuah pulau yang ada di lautan Mediterania itu, ya, Laut Tengah itu, yang mereka mau ekspansi. Mereka mau ekspansi ke daratan. Nah, mereka sampai ke daerah Palestina, Filistin. Jadi ada hubungan sumber kata yang sama. Kemudian mereka ingin menyerang Mesir di wilayah pesisirnya, pesisir pantainya, tapi mereka kalah karena Mesir sangat kuat pada saat itu, dan mereka akhirnya mendiami daerah Palestina yang sekarang ini ada 5 kota, dan mereka ingin ekspansi ke timur, ke arah yang sekarang ini diduduki oleh Israel. Israel menduduki dari dari bangsa-bangsa Kanaan sebelumnya. Yosua masuk dan mengalahkan, dan itu menjadi haknya orang Israel karena didapatkan atas perintah Tuhan. Tuhan memberikan itu sebagai tanah perjanjian, the promised land, dan mereka memenuhi janji Allah dengan mengalahkan bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di situ. Ini orang Filistin ingin menguasai daerah lebih besar dengan kekuatan mereka. Masih ingat Goliat, ya, raksasa mesin perang yang paling hebat itu. Nah, Akis berpikir begini, bukan cuma berpikir, tapi dia sudah berkata kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu itu, orang-orang masih ingat, ya, di Gua Adulam ada 400 orang bergabung dengan Daud, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dikejar-kejar penagih hutang, debt collector, bukan debt kolektornya, bukan, tapi yang dikejar. Jadi mereka orang yang tidak membayar pajak, entah karena pajaknya tidak masuk akal, atau orang-orang yang gagal dalam usahanya sehingga modal yang dipinjam itu tidak bisa dikembalikan, dan orang-orang yang sakit hati. Jadi ada 3 kategori orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, yang bermasalah hidupnya, yang hutangnya banyak dan tidak bisa bayar. Lalu orang-orang yang sakit hati kepada siapapun, mungkin juga kepada Raja Saul yang tidak terima. Ini pahlawan si Daud yang mengalahkan Goliat. Kenapa jadi orang yang dikejar untuk dibunuh? Orang yang paling nomor 1 ada di dalam daftar tersangka, terdakwa, dan yang mendapatkan hukuman mati. Nah, mereka tidak terima, mereka sakit hati, bergabung jadi 400. Lalu dalam perjalanan ditambah 200 lagi, orang-orang yang tidak hidupnya tidak baik, bukanlah prajurit, tetapi Daud berhasil menjadi pemimpin yang luar biasa, yang bukan cuma berkarisma secara karakter, secara interpersonal, bagaimana dia bisa
menjadi pemimpin yang mempengaruhi, tetapi yang paling penting adalah ini pemimpin spiritual juga. Kita tahu dari sejak mudanya, Daud itu menjadi gembala. Suka memuji Tuhan, suka membuat lagu-lagu mazmur. Sekarang, dia punya 400 ditambah 200 menjadi 600 orang yang digembalakan. Dulu ketika dia menjadi jenderal 1000. Tetapi itu sudah jelas prajurit. Jadi tidak perlu dididik, tinggal digembleng untuk menjadi prajurit pilihan. Tetapi ini dari 600 orang yang terbuang dari masyarakat. Orang-orang yang kacau balau. Tetapi Tuhan melalui Daud, melalui kehidupannya dia bisa menggembalakan orang-orang ini. Sampai menjadi prajurit pilihan. Ya, engkau beserta orang-orangmu. Bukan karena Daudnya hebat, semata-mata tidak, karena Tuhan yang memakai Daud menjadi pemimpin, melatih bukan sekadar prajurit yang di bawah dia, tetapi orang-orang rakyat jelata yang di dalam pergumulan hebat, yang hidupnya ada diterjang badai, yang terombang-ambing. Bisakah Daud memimpin mereka? Jadi ini adalah sebuah ujian awal bagi Daud. Nanti kelak dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel, tetapi belum jadi raja. Nah, ini proses yang harus dihadapi oleh Daud jika dia mau menjadi gembala untuk orang Israel yang sekian juta. Dia harus bisa mulai dari 600 ini. Dan dia buktikan 600 ini adalah 600 prajurit pilihan yang tidak main-main. Tidak mudah membuat dari orang-orang yang bukan berlatar belakang militer, tetapi kemudian menjadi prajurit yang eksklusif, tentara, laskar yang istimewa. Ya, dan dia menunjukkan dia kompeten dengan dilatih dalam kesulitan terus-menerus, tetapi dengan hubungan dengan Tuhan yang terus dekat. Ada salahnya, iya. Nabal, dia nyaris membuat tangannya berlumuran darah orang tidak berdosa. Oh, berdosa? Ya, maksudnya berdosa dalam arti dia berlebihan membalasnya. Nah, tapi dia mendapatkan Abigail, membuat dia semakin bijak. Dan inilah dia. Dia sekarang ada di pihak Filistin, di pihak Akis. Jadi Akis mengatakan, orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jadi Daud, kamu bagianku, kamu ada di pihakku. Jangan. Akis sudah percaya ya, sudah percaya. Walaupun Daud di pasal sebelumnya main dua kaki nih, seolah-olah. Tapi dia tampilkan dirinya sungguh-sungguh ada di pihak Akis. Jadi Akis percaya, kamu ya. Nah, ini. Lalu Daud menjawab, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Jawaban yang memuaskan Akis. Namun, dari pandangan Daud, beda maknanya. Jadi, sekali lagi ini jawaban diplomatis yang dia tahu, Daud sangat tahu nih kemampuan strategi dia dan interpersonal dia, cara antar dia bagaimana mengkomunikasikan apa yang menjadi rencana dan isi hatinya, tapi dari sudut pandang yang berbeda, kata-katanya bisa bercabang. Bisa dalam Akis nangkapnya, iya, Daud menjadi bagianku. Tapi Daud bisa bermakna juga,
engkau tahu apa yang bisa aku lakukan. Apa ya? Daud bisa saja sebagai orang kepercayaan, dia menusuk dari belakang. Bisa? Itu mungkin ada di dalam strateginya, plan A, rencana B, dia punya alternatif rencana yang lain sesuai dengan situasi perang nantinya. Ini Daud ahli strategi ya. Lalu Akhis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Dalam bahasa Inggris menarik nih. My bodyguard. Bodyguardnya Akhis for life. Sepanjang hidup. Akhis menaruh posisi Daud sebagai tangan kanannya. Orang utama selain Akhis. Jadi Akhis yang pertama, tangan kanan dia itu Daud. Karena dia percaya Daud. Dan jawaban Daud itu memuaskan dia. Dia sudah bilang, kamu di pihakku. Sepenuhnya. Daud jawab, oke, kamu udah kenal aku. Dan itu cukup bagi Akhis. Tanpa dia tahu apa isi benak rencana-rencana dari Daud. Nah, ini dua ayat pertama ya, masih berkaitan dengan pasal sebelumnya, tetapi kita tahu situasinya ini perang nih. Udah persiapannya sudah sangat komprehensif dari pihak Filistin. Nah, dari pihak Israel berikutnya, tiba-tiba ada selipan di ayat 3. Kalau kita perhatikan di Alkitab, maka ada alinea baru. Nah, ini memang di aslinya tidak ada alinea, tidak ada titik koma mungkin ya di barisan tablet skrip yang ditemukan naskah-naskah itu harus penerjemahnya, interpreternya memang harus mengatur, oh ini berikutnya nih. Kenapa? Karena sepertinya tidak ada hubungan apa cerita di atas dengan di bawahnya ya. Nah ini dia di ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Apa hubungannya? Samuel sudah mati sejak di pasal 25. Sudah cukup lama. Daud sudah pontang-panting kemana-mana. Saul sudah banyak acara. Ini lagi bicara Filistin, Akhis, Daud. Tiba-tiba disebutkan lagi, Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia. Dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Oh, ini persis sekali dengan pasal 25 ayat 1. Persis saya baca ulang. Pasal 25 ayat 1. Lalu matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Nah, kalimat kedua yang beda. Di pasal 25, fokus kematian Samuel itu kemudian membuat Daud. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Itu pasal 25. Tapi setelah Samuel mati, seolah-olah Daud kehilangan figur seorang bapa rohani yang menahbiskan dia, yang mengurapi dia menjadi raja. Walaupun dia belum raja, dia masih muda sekali, remaja bahkan. Tetapi figur itu begitu dekat. Penasehat utamanya itu yang membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Ya, kita tahu membuat dia berkemenangan. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud. Tapi ketika pada pasal 25 Samuel mati, seolah-olah Daud kehilangan. Disitulah dia mau menghabisi Nabal. Kisah berikutnya, Daud, Nabal, dan Abigail. Jadi seolah-olah ada musim yang buruk dalam kehidupan Daud setelah Samuel mati. Di pasal 28. Kalimat yang kedua dari ayat yang ketiga. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Pribadinya beda. Samuel mati, Daud. Kejadiannya adalah Nabal.
Daud gagal, nyaris kalau tidak di hikmat Abigail menolong dia. Untungnya Daud adalah seorang yang rendah hati. Ketika ditegur, diingatkan, dia langsung bertobat. Beda dengan Saul, pasal 28. Dan Saul disebutkan justru yang baik ya. Saul sudah menyingkirkan para pemanggil arwah dan roh peramal. Itu disingkirkan, dikeluarkan dari dalam negeri. Jadi artinya tidak dibunuh ya, walaupun di dalam Imamat, di dalam Ulangan itu jelas Tuhan menyuruh, memang itu disingkirkan. Kalau masih ditemukan praktek-praktek perdukunan dan sihir, itu dibunuh. Atau bahkan Tuhan mengatakan, aku akan melenyapkan. Jadi Tuhan sendiri, karena itu penyembahan berhala, Tuhan marah dan itu adalah kenajisan yang luar biasa. Pemberontakan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Nah, Saul di awal pemerintahannya, kekuasaan dia melakukan hal yang sangat baik, sangat benar, sangat taat pada Musa, kitab Musa. Jadi dia menyingkirkan semua yang berbau sihir, penyembahan berhala, dan berbagai. Nah, ini ada gambarnya 1 Samuel 28 ya. Ada wanita penyihir. Nanti kita lihat, kita sudah punya gambaran itu. Ini kisah yang menarik dari sekolah minggu. Kita ada yang kita ingat ya. Namun hal yang baik itu ternyata setelah kisah dari pasal 28 ayat 3 ini, kisahnya justru kebalikan. Ada fase kehidupan Saul yang gelap muncul di situ. Oh, gelap terus karena dia sudah ditolak, karena ketidaktaatannya sejak Amalek itu ya, Agag, dia menyelamatkan Agag, raja Amalek, padahal Nabi Samuel sudah sebutkan dia harus dibasmi karena kejahatannya luar biasa. Akhirnya Samuel sendiri yang membunuh Agag. Tapi Saul, ketidaktaatannya Saul, Tuhan samakan dengan pemberontakan, penyembahan berhala. Nah, ini muncul di sini. Ada fase kehidupan di mana dia, yang tadi sudah disingkirkan, dia malah cari. Itu karena ketakutannya. Apa yang dia takuti? Apa yang membuat dia begitu kesepian dan putus asa? Di ayat tadi kita lihat dari awal, situasinya adalah orang Filistin berkumpul. Itu adalah tentara yang luar biasa besar. Dari jumlah, dari kualitas, performance masing-masing orang itu ahli perang semuanya. Persenjataannya, perlengkapan senjatanya, lalu pekik soraknya, itu menggetarkan hati. Kita ingat ketika Goliat itu tidak ada satupun yang berkutik, termasuk rajanya Saul. Nah, ini dia. Diulang di ayat yang keempat ya, ada krisis yang muncul di sini. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju. Di gerakan maju itu mereka buktikan mungkin dengan derapan yang sama. Jadi brap, 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 dan itu menggetarkan karena ribuan, ratusan ribu derapan itu sama. Ringkikan kudanya mungkin ya. Ini pasukan darat laut berkumpul. Tidak ada udara ya, belum ada. Mungkin udaranya itu panah dan lembing dan mungkin dengan alat-alat pelontar dan mungkin sudah ada secara sederhana. Mereka sudah punya umban, alih-alih. Nah, mereka bisa pikirkan dengan skala yang lebih besar mungkin. Tapi kita lihat dalam jumlah yang besar dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel dan lalu mereka berkemah di Gilboa menghadapi
tentara yang masif dari Filistin, Saul pun mengerahkan seluruh orang Israel. Dan ketika Saul melihat tentara Filistin itu, melihat Saul ketika dia tidak taat, roh Tuhan meninggalkan dia. Bahkan roh jahat mengganggu dia. Jadi tidak ada pandangan iman sama sekali yang dia lihat sama seperti dulu. Di dalam kemah dia lihat Goliat menantang pasukan Israel dan dia tidak berkutik. Dia takut, orang Israel juga takut. Nah, ini dia. Ketika dilihat pasukan Filistin, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Kata sangat gemetar ini muncul beberapa kali dan Saul mengalami itu beberapa kali. Ketika dia sudah orang Filistin mendekat, dia menunggu Samuel kok tidak datang-datang untuk meminta pertolongan Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran. Dia tunggu-tunggu, aduh ini sudah semakin derapan tentara Filistin itu membuat dia akhirnya mengambil keputusan dia yang mengorbankan. Padahal dia raja, dia tidak berhak dan tidak boleh mempersembahkan korban bakaran. Itu tugasnya imam, tapi dia lakukan. Karena sangat gemetar, kata yang sama ya. Dan kali ini dia sangat gemetar. Jadi ketika apa yang terjadi di depan mata dia, itu pasukan jauh lebih besar, lebih kuat persenjataannya daripada pasukan dia yang terbelah karena sebagian masih suka pada Daud. Dan seperti dulu, pasukannya bukanlah pasukan yang tangguh seperti ketika dipimpin oleh Daud. Ya, kisah di Goliat itu. Wah, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Oh, tiba-tiba ingat ya. Tiba-tiba ingat. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi ada 3 cara pada zaman itu. Cara Tuhan menjawab doa atau menunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi melalui mimpi. Ya, kita sudah tahu ya, mimpinya bukan hanya kepada orang umatnya, tetapi juga bisa mimpi orang asing yang tanda kutip menjadi musuh. Jadi Babel ada mimpi. Di Mesir ada mimpi. Sehingga Yusuf menafsirkan, sehingga Daniel menafsirkan mimpi. Mereka sudah tahu dari dulu, mereka punya juru tafsir mimpi. Jadi mereka tahu mimpi itu sangat berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Ya, walaupun kita di dunia psikologi menunjukkan bahwa itu adalah hal-hal yang dipendam beberapa teori ya. Salah satunya menunjukkan itu apa yang ada, kita lihat, kita dengar, apa yang kita pikirkan. Ketika tidur itu masuk, ketika kita sadar itu ditekan ke bawah, ke alam tengah sadar, subsadar atau yang di bawah. Karena kita benar-benar tidak ingin memikirkan itu, terlalu menyakitkan atau terlalu membuat kita kecewa, membuat kita tidak bisa beraktivitas. Jadi dengan kesadaran kita turunkan itu ke bawah. Nah, ketika kita tidur, kesadaran itu menurun, bahkan kita tidak bisa lagi mengontrol kesadaran kita karena tidak ada. Nah, yang di bawah ini karena kekuatannya besar, karena itu energi yang besar, muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi. Tiba-tiba mimpi buruk, tiba-tiba teriak-teriak, dan seterusnya. Bisa begitu. Dan
mari kita berhati-hati. Tidak semua mimpi ya, itu artinya bisa kita harus tafsirkan dari Tuhan. Oh, kalau saya mimpi ini artinya apa ya? Ada buku tafsir mimpi, ada dari zaman dahulu ada. Psikologi sudah membuat tuh ya awal itu ya ada, dan ada banyak. Jadi kita tidak hidup berdasarkan mimpi. Bisa mimpi itu dari Tuhan. Jika Tuhan memberikan makna, Tuhan memberikan inspirasi melalui mimpi, bisa. Dan Saul menantikan itu mimpi. Ayo, kita semua bermimpi. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita? Tuhan, beri saya mimpi. Nah, hati-hati dengan itu. Hati-hati. Yang kedua, dengan Urim. Ya, dikatakan di sini. Dengan Urim Tumim. Batu yang ada di baju, jubah, efod dari imam besar. Jadi itu batu yang diselipkan di belakang tablet permata, 12 permata yang menunjukkan 12 suku Israel. Nah, di dalam itu ada 2 batu yang ketika imam besar berdoa meminta kalau batu yang ini mungkin warna putih, ini jawabannya mungkin ya. Atau kalau yang diambil adalah batu yang warna hitam, jawabannya tidak. Jadi jawabannya tidak. Benar, bukan. Itu 2 pilihan. Nah, salah satu diambil, ini artinya Tuhan menjawab, ya, serang, atau jangan, tenang, diam dulu. Nah, ini Saul sudah melihat tentara musuh mendekat, tentara dia ketakutan, apalagi dia sangat ketakutan. Dia minta jawaban dari Tuhan. Tuhan, kita perang nggak? Tuhan, kita menang tidak? Tapi tidak ada Urim Tumim. Efod waktu itu dibawa oleh Abiatar, menjadi bagian dari Daud, ya, kepada Daud, karena imam-imam di Nob, dia yang bunuh 85 imam Nob. Atas perintah dia dibunuh. Bahkan penduduk sipil, mungkin penduduk keluarga dari imam-imam itu juga dibunuh. Sekitar 300 lebih imam dan keluarganya dibunuh. Kecuali Abiatar berhasil meloloskan diri, membawa efod. Dan bersyukur ya, hari ini tidak ditemukan efodnya, tidak ada Urim dan Tumim. Karena itu bisa menjadi jimat. Jadi kalau kita mau tanya apa-apa, ada Urim Tumim tuh, kita bayar. Nanti jawaban Tuhan apa ya? Ini Tuhan sendiri loh, pencipta langit dan bumi yang menjawab. Jadi pasti benar. Nah, bayangkan jika sekarang ini masih ada Urim dan Tumim. Atau jika jawaban Tuhan itu ditentukan oleh dadu atau keping uang, mata uang, koin, yang kita, Tuhan kalau gambar, itu artinya Tuhan jawab ya. Tapi kalau saya lontarkan dan yang jatuh menghadap ke atas adalah angka, Tuhan, itu berarti jawabannya tidak ya. Lalu kita sendiri main itu. Lalu kita tergantung dengan itu. Oh, berhala itu jadinya ya. Kita tidak lagi mencari Tuhan. Tidak ada iman. Tidak ada pergumulan. Semua dibereskan dengan lontaran koin. Atau Urim Tumim kalau jika itu ditemukan. Maka Tuhan tidak mengizinkan ada Urim Tumim. Udah hilang sejak ribuan tahun yang lalu. Dan kita tidak perlu, bukan begitu cara mencari kehendak Tuhan. Tuhan, ini bisa menjadi kekasih saya tidak? Pasangan hidup saya tidak? Tuhan, angkat pakai dadu ya Tuhan ya. Kalau angkanya genap, ya berarti. Kalau angkanya ganjil, berarti saya tidak cocok dengan dia. Wah, kita lontarkan dadu. 1, hati kita senang. Wah, jawabannya ganjil. Oh, kalau gitu dadunya 2 ya Tuhan ya. Totalnya genap atau ganjil. Tidak. Lalu perantaraan nabi. Jawaban Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan pertanyaan. Tetapi tidak ada nabi. Di ayat 3 sudah dikatakan.
Adapun Samuel sudah mati. Orang mati tidak bisa menjawab ya, maka dia mencari alternatif supaya tetap dapat jawaban bagaimana nih. Tuhan tidak menjawab dia. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya. Nah, ini dalam sekali lagi, karena pertanyaannya adalah mengapa ya Tuhan tidak menjawab? Karena ketidaktaatan. Dosa dia memberontak kepada Tuhan, tidak menaati perintah Tuhan, dia berontak. Saya mau agak tetap hidup. Karena dia sudah menjanjikan mungkin, wah nanti semua yang ada di Amalek itu menjadi milikmu. Maaf, bukan Amalek. Ya, Amalek. Itu akan menjadi milikmu. Udah, nah kambing domba yang gemuk-gemuk, yang tambun, itu dipisahkan. Padahal Tuhan sudah bilang, habisin semua. Tumpas, binasakan bahkan hewan juga. Saul mengambil yang terbaik buat dia, buat menyenangkan rakyatnya. Alasan dia ya. Nah, ketidaktaatan itu. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Itu juga tanda ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu membuat dia terpisah dari Tuhan. Jadi yang menjadi penghalang adalah, mari kita lihat. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Kejahatan, dosa. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah ini dia. Dengan tangan, dengan jari, dengan mulut, dengan lidah. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu yang menghalangi. Doa kita tidak terdengar. Jawaban Tuhan juga tidak ada, karena dosa kita menghalangi. Jadi sebenarnya Tuhan dengar, selalu dengar, tidak kurang tajam ya untuk mendengar. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tapi ada penghalang. Tuhan mau menolong, ya, tapi bereskan dulu. Ya, dari pihak Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Dari pihak kita mendengar gak perintah Tuhan? Saul tidak mendengar, mengabaikan. Menginginkan untuk diri sendiri, untuk menyenangkan rakyat, menyenangkan diri sendiri. Jadi tidak taat. Itu dia tidak dengar. Dan itu yang Tuhan tunjuk. Bukankah memperhatikan, bukankah mendengar firman? Itu jauh lebih penting daripada mempersembahkan korban. Tuhan lebih suka taat daripada korban. Tuhan tidak peduli dengan ritual apapun. Yang Tuhan lihat adalah hatinya. Ketundukan kepada Tuhan. Kerinduan. Mau melakukan walaupun gagal. Tidak apa-apa, manusiawi, Tuhan tahu. Tapi usaha, niat, kesungguhan. Tuhan, saya ingin membalas cinta kasih Tuhan, tapi caranya salah. Nah, Tuhan berikan. Nah, itulah yang membuat kita selalu hidup di dalam kegentaran dan pertobatan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau hadir, yang pertama kali muncul adalah pembicara, penyuara, suara yang berteriak di padang gurun. Bertobatlah,
sebab kerajaan surga sudah dekat. Oh, pesannya hanya itu. Lalu baptislah sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pemulihan. Bertobatlah. Jika ada orang yang sering berkata begini, bertobat. Nah, kita harus belajar ya. Saya bertobat tidak. Biarlah kata-kata itu. Kata itu, satu kata. Bertobat. Membuat kita ingat saya bertobat tidak. Adakah hal yang selalu ego saya yang saya mau tunjukkan terus. Jadi Tuhan tidak jawab. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Bukan karena Tuhan jahat. Seringkali itu menjadi penafsiran kita. Tuhan tidak jawab, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli lagi pada saya. Baiklah, saya juga tidak mau peduli dengan Tuhan. Maka meninggalkan Tuhan. Pindah haluan dan seterusnya. Kekecewaan yang salah. Kenapa? Karena saya yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar. Dan akhirnya Tuhan mendengar. Walaupun saya tetap salah, Tuhan Yesus datang. Menebus dosa. Ya, meninggalkan surga yang mulia, mengambil jubah seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Tuhan menyatakan inisiatifnya. Kamu tidak dengar? Kamu tetap tangan berlumuran dosa? Baiklah, inisiatif Tuhan datang. Sudah sedemikian rupa berkatnya, anugerahnya, kasih yang luar biasa. Masih kita tidak mau dengar, masih kita mengabaikan itu, masih kita merasa kecewa pada dia. Nah, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita seperti itu? Sungguhkah kita sudah sadar? Bukannya Tuhan, akhirnya tangan Tuhan terulur ya, walaupun dosa itu sudah penghalang. Tuhan memecahkan penghalang itu dengan salibnya. Salib itu diangkat tinggi. Tubuh Tuhan Yesus tergantung di antara langit dan bumi. Justru itu yang memecah penghalang. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita bisa sampai kepada Bapa. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan kemudian di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ada anugerah ya. Ketakutan Saul, kegentaran dia sangat dalam karena keterpisahan. Karena dia tidak bisa melihat anugerah. Karena dia yang tidak taat. Dan makin menarik kisahnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Lu memanggil arwah yang melakukan praktek kedukunan, sihir, mantra, ramal, karena dia tidak dapat jawaban dari Tuhan lewat mimpi, urim dan nabi. Tidak ada nabi yang dia percaya. Samuel sudah mati, ya. Jadi dia pergi ke petenung. Dia bilang wanita yang sanggup memanggil arwah, padahal dia dulu. Tadi dikatakan di ayat 3, Samuel mati, Saul sudah menyingkirkan dari tanah perjanjian para dukun, peramal, pemanggil arwah. Ini dia. Ketakutan membuat apa yang menjadi nilai, ya apa yang dipegang, prinsip, tiba-tiba berubah. Karena rasa takut. Perasaan kecewa. Kenapa Tuhan tidak jawab? Nah, bisa ya sampai pada Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli lagi. Baiklah, sekarang saya mengubah haluan 180 derajat.
Saya cari orang yang najis, orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang mengikuti kuasa kegelapan, karena di situ ada jawaban, karena di situ yang bisa meredakan ketakutan, yang bisa menyelamatkan saya, tidak lagi Tuhan, karena Tuhan ternyata tidak bisa diandalkan. Kesimpulan yang terlalu cepat, pendek, diambil karena dia tidak bertobat. Kalau Samuel belum mati ya, kisahnya seandainya, dia akan pergi ke Samuel. Tapi sejak dia tidak mengindahkan, bahkan dengan paksa, dia tarik jubah Samuel sampai robek, Samuel tidak pernah ketemu lagi dengan dia. Sampai matinya, itu yang disebutkan. Dan sekarang dia berbalik haluan, cari bagiku seorang perempuan. Kenapa harus perempuan ya? Mungkin kalau yang laki-laki yang melakukan petenungan sihir ini sudah dibunuh, ditumpas habis. Kalau perempuan mungkin tidak, diusir saja. Mungkin, saya tidak tahu. Tetapi, atau jangan-jangan dia tahu yang melakukan itu perempuan. Mungkin dia juga sudah tahu tempatnya. Tapi dia tanya nih kepada orang-orang di sekitar dia. Dia bertanya begini. Dia sudah bertanya, lalu para pegawainya, jadi banyak ya yang menjawab ya. Jadi para pegawainya tahu ya, perempuan yang seperti itu ya. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, ini dia. Jadi para pegawainya tahu ya. Jadi bukan rahasia, yang betul-betul rahasia. Ini sudah jadi rahasia umum. Endor itu masih wilayah Israel. Masih, padahal sudah dikatakan ini sudah disingkirkan dari tanah itu ya, dari dalam negeri. Di ayat 3 tadi, dari dalam negeri sudah disingkirkan nih para peramal, pemanggil arwah, petenung, pelaku sihir, dan orang-orang yang memuja berhala, mempersembahkan anak-anak dalam menjadi korban bakaran dan seterusnya, sudah tidak ada. Tetapi Endor itu tidak jauh dari Yerusalem. Ya, di sebuah ada perbukitan dan itu ada satu tempat, Endor di situ. Dan para pegawainya tahu. Dan Saul bertanyanya jelas, seorang perempuan. Ada indikasi? Ya, itu indikasi saja. Jadi kita bisa meraba-raba, oh mungkin. Mungkin Saul juga sudah dengar gitu. Pura-pura nggak dengar aja. Oh, para pegawainya sudah tahu, tapi tidak berani bilang kepada Saul. Karena kenapa? Karena butuh. Kemungkinan. Karena dibutuhkan. Jawaban Tuhan tidak spontan. Tidak langsung. Kita butuh cepat menurut tempo. Menurut waktu kita. Tuhan, ini mendesak. Ini emergency Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, saya akan berpaling kepada roh peramal, kepada petenung, kepada dukun, kepada nabi, tanda kutip ya, nabi-nabi palsu yang muncul dan yang langsung bisa memberikan jawaban. Oh, nanti ya, nanti Indonesia akan begini. Oh, nanti di situ. Oh, nanti ada banyak kecelakaan pesawat terbang. Oh, nanti harga emas. Oh, nanti. Mari kita berhati-hati. Kita tidak sedang menghakimi, tetapi mari kita berwaspada. Jawaban Tuhan, bukan hal-hal yang duniawi seperti itu. Bukan. Jangan mencari hal-hal yang sementara kepada siapapun. Sekalipun itu nampak rohani sekali. Oh, dia orang yang bla 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 sekali. Cari jawaban dari Tuhan. Diam, tenanglah, supaya kamu dapat berdoa. Jawaban Tuhan kapan? Oh, tidak tahu. Oke, itulah makna pergumulan. Itulah makna iman. Disitulah iman kita diproses. Disitulah hati kita dimurnikan.
pengiringan kita kepada Tuhan dimurnikan dengan tekun, dengan menahan, long suffering. Sabar itu artinya panjang, menahan penderitaan pergumulan. Tetapi hasilnya adalah orang yang tangguh. Kalau begitu mau sesuatu langsung diberi, jadi apa? Manja. Jadi ingin kemudahan. Ia tidak punya ketangguhan. Itu yang disebutkan satu generasi yang dikatakan generasi strawberry. Mau ada generasi yang dikatakan generasi strawberry, jangan mau. Buktikan bahwa kita, anak Tuhan, mengandalkan Tuhan, walaupun masalah tidak terjawab, tapi kita tetap sambil mengoreksi diri, ya, sambil mengoreksi diri. Jangan sampai kita cuma bisa menyalahkan orang lain, menganggap Tuhan. Tidak, mari kita koreksi diri sendiri. Kalau sudah benar, kita sudah bertobat, kita sudah mengakui, dan kita mohon Tuhan berikan saya ketekunan untuk menanggung ini. Untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan terus, itu bagian saya. Nanti jawabannya bagian Tuhan. Karena ini di luar kemampuan saya untuk membayar hutang yang sedemikian rupa. Membayar kesalahan, betul saya yang salah, Tuhan saya salah. Tapi saya harus bereskan ini. Saya bertanggung jawab. Nah, Tuhan akan menjawab. Tapi dengan pergumulan, dengan lutut yang ditekan ke tanah. Dengan dahi yang rata dengan tanah, memohon anugerah, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon solusi dari Tuhan, bukan cari jalan pintas ke seperti yang Saul lakukan seperti ini. Jangan. Kemudian dikatakan selanjutnya, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain. Pergilah ia dengan 2 orang. Keputusan dia adalah, bawa aku ke Endor. Sebagai raja, dia punya jubah kerajaan. Itu yang ditutupi dengan jubah yang lain. Dengan jubah rakyat. Dengan jubah orang-orang yang berjalan malam. Karena perginya malam hari. Supaya tidak ketahuan. Oh, seringkali kita juga ya, saya enggak ke dukun. Oh, enggak, saya tidak ke orang yang meramal dengan garis-garis tangan, dengan wajah, dengan bentuk, dan seterusnya. Tidak. Tapi kita buka horoskop. Aquarius hari ini. Berhati-hati dengan keputusan besar. Hari ini, jangan mengambil keputusan penting. Hari ini adalah hari naas. Kalau di bawah naungan bintang-bintang Aquarius, Pisces, Sagittarius, dan seterusnya, percintaan, hari ini kamu akan menemukan jodohmu. Wah, setiap cewek dilihat, ini jodohku, itu juga jodohku, itu jodoh, banyak sekali. Atau malah tidak ada, ketemunya yang cowok semuanya ya. Mari kita hati-hati. Horoskop berdasarkan perbintangan dan susunan planet. Dan kita tidak percaya, hidup kita itu bukan karena melihat. Hidup kita itu bukan karena ramalan orang lain. Hidup kita itu karena percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Saul menyamar supaya tidak ketahuan. Dia Saul, dia raja yang pernah mengusir, menyingkirkan perdukunan dari tanah perjanjian. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tuhan tidak jawab. Maka Saul minta ada arwah yang bisa menjawab. Ada orang yang bisa aku percaya. Hanya kepada dia
Aku yakin jawaban itu pasti benar. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak jawab. Siapa orang itu? Nah, tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Nah, Saul bisa menyingkirkan orang jahat, para penista, para penyembah berhala, para pejinah rohani. Tapi dia tidak menyingkirkan itu dari hatinya. Ketika posisi terjepit sekali, dia justru cari orang-orang yang seperti ini. Dan dia temukan di Endor, ada satu yang seperti itu. Orang Israel dilepaskan dari Mesir, tetapi orang Israel masih menyimpan Mesir di dalam hatinya dan membawa kemana-mana di perjalanan padang gurun. Sampai Tuhan tumpas generasi berikutnya yang boleh masuk. Tapi generasi berikutnya juga punya hati yang sama. Itu dia. Kita bisa bilang, saya tidak mungkin akan begini begitu. Saya kuat. Tapi dalam hati kita cari yang hal-hal yang seperti ini dan itu tadi. Mari berhati-hati. Mari kita mohon sungguh-sungguh kita sadar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lemah. Tuhan, saya rentan, Tuhan. Tuhan, saya tidak pernah akan imun terhadap dosa. Oleh sebab itu hati, pikiran dengan penuh kegentaran, tunduk terus kepada Tuhan. Bisa salah, hamba Tuhan bisa salah. Nah, tuh kan, hamba Tuhan aja bisa salah, apalagi kita yang rakyat. Itu bukan alasan, sama-sama manusia, itu hanya jabatan saja, hamba Tuhan dan seterusnya. Tetap manusia, rentan terhadap dosa. Mari kita terus tunduk di hadapan Tuhan. Jadi, apakah engkau mau menjebak aku? Lalu bersumpahlah Saul. Wow, sumpah ya, mudah ya. Sumpahnya atas nama siapa? Demi Tuhan, Yahweh, nama Allah perjanjian. Dia sumpah, dia sebut nama Yahweh yang Maha Kudus itu, pribadi yang mencipta alam semesta, yang Maha Kuasa, Maha Tinggi. Dia sebut sebagai sumpah. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Wow. Mari kita ingat, karena ini penting situasinya pada saat itu. Saul, pemanggil arwah, dukun pemanggil arwah, seorang perempuan. Siapa yang diminta hadir? Samuel. Itulah sebabnya di ayat 3 tadi dikatakan Samuel sudah mati. Sama persis seperti pasal 25 ayat 1. Samuel sudah mati. Singkat sekali. Tapi dampaknya besar. Itulah yang membuat Saul datang kepada perempuan penyihir ini. Dan minta Samuel hadir lagi. Walaupun sudah mati. Oke? Ini perempuan harusnya sudah disingkirkan ya. Siapa yang menyingkirkan? Saul. Yang di hadapan dia. Siapa yang harusnya menyingkirkan perempuan ini? Saul. Menyingkirkan siapa? Perempuan yang ada di hadapannya. Tapi kenapa tidak? Karena dia butuh jawaban spontan. Dia dalam ketakutan. Dia dalam kegentaran luar biasa. Bagi dia, inilah hidup dan matinya dia. Dan itu benar, sungguh-sungguh. Situasi itu sudah kita tahu. Maka berikutnya, panggillah Samuel. Ketika perempuan itu melihat Samuel. Jadi dengan mantra, dengan jampi-jampi,
Maaf, perempuan itu memanggil arwah Samuel. Ketika melihat, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Jadi terkejut luar biasa. Syok dia, perempuan peramal ini ya. Perempuan petenung ini. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Kalau dia memang penyihir maha tahu ya, dia sudah tahu dari awal itu Saul. Ternyata dia tidak tahu, karena Saul menyamar. Tidak ada jubah kerajaan di situ. Tetapi ketika Samuel, siapa tanda kutip ya, Samuel muncul, berteriaklah dia. Terkejut, kok bisa Samuel datang ya? Mungkin begitu. Atau terkejut, mungkin Samuel ada gestur tertentu yang menunjukkan bahwa ini raja. Atau Samuel itu, tanda kutip, yang muncul itu memberitahu dia, tuh Saul tuh. Si perempuan itu terkejut. Nah, terkejutnya, apakah karena Samuel muncul beneran, ataukah karena diberitahu itu Saul? Kita tidak tahu. Tapi dia berteriak ya, dengan suara nyaring. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Kamu nggak usah takut, yang takut itu aku. Gitu ya, kata Saul ya, dalam hati. Tapi dia menenangkan, tenang. Aku takut, aku yang takut. Makanya aku panggil Samuel. Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Oke, kalau ini ada penggambaran, itu muncul dari bawah bumi. Putih-putih gitu ya. Nah, Saul ingin menegaskan, karena dia tidak lihat, nampaknya dia tidak lihat sendiri. Yang bisa lihat cuma wanita pemanggil arwah itu. Bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Hanya satu kalimat. Ada orang tua pakai jubah. Oke, jadi itu jawaban. Bagaimana rupanya? Jawabannya, tua berjubah. Reaksi Saul. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Loh, oh ya? Jadi setiap orang yang tua dan berjubah itu Samuel? Jubah ya. Jubah yang mungkin robek ketika dia tarik. Samuel, kamu gak sopan di depan rakyat. Kamu bisa memalingkan wajah dari raja. Gak boleh, kamu harus korbankan ini. Beri aku muka. Saul tarik dengan kasar. Jubah itu robek. Dan suatu ketika, jubah rajanya dipotong oleh Daud. Di gua, di En-Gedi. Bukan Endor, bukan Adulam, En-Gedi. Jadi jubah Samuel robek. Sampai Samuel bilang, seperti kamu merobek jubah ini, begitu juga Tuhan sudah merobek engkau dari kerajaan, dari jabatanmu sebagai raja. Dan Tuhan sudah mengangkat seorang yang lebih baik daripadamu. 2 kali itu dikatakan. Lalu Daud potong ujung dari jubah kerajaan Saul ketika Saul sedang buang hajat di gua di En-Gedi itu. Dua-duanya jubahnya terpapas. Jadi ketika Saul mendengar yang muncul itu tua dan berjubah, dia langsung menganggap itu Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Waduh, sampai segitunya ya. Ingat 10 perintah Allah? Semoga ingat. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Jangan lupa perkataan ini. Nanti kita akan bahas. Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin menyerang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku.
Nah, ini adalah dua hal yang membuat dia datang ke perempuan ini dan yang membuat perempuan ini memanggil Samuel. Karena dia mau tahu jawabannya. Ini posisi, tapi Tuhan tidak jawab. Jadi aku butuh engkau, Sam. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan katakan, aku membenci Saul ya. Aku menolak dia. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, bahwa Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, kepada Daud, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas orang Amalek. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Lihat jawaban dari sesuatu yang nampak, yang didengar. Saul ikut mendengar, tapi tidak nampak mungkin ya, karena dia tanya kepada perempuan, memanggil arwah, mukanya, penampakannya seperti apa? Nah, yang menjawab perempuan. Tapi mungkin suara itu, suara sama Samuel ketika hidupnya. Jadi Saul kenal suara itu, maka dia yakin banget. Tua, berjubah, suaranya cocok. Dan dia butuh jawaban untuk menenangkan hatinya. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, rebah ya, tertelungkup rata dengan tanah. Sebab ia sangat ketakutan karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Menuju ke Endor, ketika dia sudah lihat pasukan Filistin sedemikian rupa, dan ketika dia tahu ada seorang yang di Endor, dia langsung berjalan. Dia tidak makan. Mungkin dia memang sengaja berpuasa dengan kecepatan tinggi, sampai di situ habis. Apa yang dia sedikit sekelumit, secercah harapan, sirna dengan hadirnya sesuatu yang dia anggap itu Samuel. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah itu Samuel? Ada beberapa penafsiran ya. Salah satu yang cukup luas diyakini adalah itu benar Samuel. Kenapa? Karena dari jawabannya benar terjadi. Dan Tuhan memberikan kesempatan, firman kepada Saul. Dan yang lain juga adalah buktinya perempuan itu terkejut. Biasanya perempuan itu memanggil setan, ya, setan yang muncul. Tapi ini benar-benar Samuel yang muncul gitu. Nah, saya pribadi, saya mengambil pilihan yang berikutnya adalah, oh ini bukan Samuel. Beberapa sebab. Satu, Tuhan tidak pernah menyetujui pemanggilan arwah, sihir, tenungan, ramalan, juru ramal, dengan garis tangan, dengan bintang-bintang, dengan apapun, tidak. Manusia itu ada di bawah otoritas Tuhan sepenuhnya. Betul, dia lahirnya Aquarius mungkin ya. Oh betul, dia apa itu sionya kambing misalnya gitu ya. Oh ya betul. Jadi masing-masing punya. Oh si kambing ini akan begini-begini nih, seperti kambing. Oh si babi ini akan begini-begini nih. Nah, itu dicatat database-nya ribuan tahun dan disampaikan sebagai
ilmu begitu ya. Mimpi juga begitu. Oh, yang terjadi begini akan terjadi ini, gitu ya, ramalan. Baik, tetapi Tuhan tidak pernah menyetujui itu. Mari kita hati-hati. Yang masih suka lihat horoskop, yang masih percaya, oh saya berarti harus menjadi seperti kambing ya, karena sio saya kambing. Oke, mari kita lihat. Oh, saya harus seperti Kristus ya, bukan seperti kambing ya. Saya harus menjadi seperti Kristus. Oh, saya tidak perlu takut mengambil keputusan karena ini prinsip sekali. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu keputusan besar. Itu kehidupan kekal saya. Karena Roh Kudus sudah melahirbarukan. Saya menyesali dosa saya. Saya bertobat. Itu keputusan terbesar hari ini. Ketika saya mendengar sabdanya, saya tidak mengeraskan hati. Saya tahu besok belum tentu saya tetap ada. Besok saya sudah karena perang, karena sesuatu, penyakit, dan seterusnya. Jadi inilah saatnya saya bertobat. Belum tentu ada kesempatan berikutnya. Keputusan penting, ambil dengan dasar firman Tuhan. Nah, kemudian firman Tuhan sudah mengatakan, tapi ini harus kita baca ya, maafkan. Ada di dalam Imamat 20:16. Dikatakan demikian firman Tuhan, 20 ayat yang ke-6. Demikianlah, kamu harus berpegang pada ketetapanku. Oh, ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri. Ini firman Tuhan ya, dalam konteks kudusnya umat Tuhan. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Firman Tuhan ya kepada Musa di dalam kitab Imamat pasal 20 tadi kita baca. Dan kemudian juga di dalam Wahyu pasal yang terakhir 22, tapi satu pasal sebelumnya. Orang-orang yang pendusta, orang-orang yang dikatakan, tetapi orang-orang penakut. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, dari awal sudah diberitahu, Tuhan tidak mau ada yang berzinah, yang memberontak kepada Tuhan dengan cara kegelapan, hidup dalam kegelapan dan percaya dan menyembah kegelapan itu sehingga tahu masa depan. Oh, buktinya dia tahu apa yang terjadi dulu dan yang akan datang. Ya, tanda kutip arwahnya Samuel itu tahu tuh yang. Tapi mari kita pegang prinsip Tuhan kudus. Dan Tuhan tidak mau ada orang-orang yang melakukan praktek pemanggilan arwah. Termasuk orang-orang yang mau tahu melalui proses ini. Jadi jelas, ini prinsip ya, firman Tuhannya ada. Jadi kalau Samuel hadir karena dipanggil, poin yang kedua, tadi sudah kita dengar ya, ada sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Dari dalam bumi, naik dia, muncul dari tanah, bayang-bayang, halimun begitu, seperti awan bergetar-getar. Yang bisa lihat cuma wanita petenung. Tapi Saul bisa dengar suaranya. Nah, ada bahasa Inggris yang memberikan istilah ventriloquism. Jadi termasuk orang-orang yang bisa mengeluarkan suara seperti suara arwah itu. Suara perut ya, yang bisa kita tahu yang main boneka, kita sepertinya bicara dengan boneka. Hai,
Nah, lalu ini bisa jawab, nah, itu dari perut, tapi seolah-olah kita sedang berdiskusi. Suara satu dari mulut, satu dari perut, seolah-olah dua pribadi yang berbeda. Ini juga begitu. Jadi suara seperti Samuel. Tapi apakah benar itu jika seorang kualitasnya, kapasitasnya nabi, imam, Samuel, itu munculnya dari bawah? Memang ada pemahaman dunia orang mati itu di bawah dunia orang mati. Tapi kita lihat ya, di dua raja-raja itu ada seorang nabi namanya Elia. Dan ada penerusnya namanya Elisa. Suatu ketika Elisa diberitahu, El, kamu tahu nggak, sama teman-temannya, El, kamu tahu nggak, tuh gurumu si Nabi Elia mau naik, Tuhan mau angkat tuh ke surga. Oh, aku tahu, makanya dia ikutin terus. Elia bilang, kalau kamu bisa lihat aku, maka apa yang kamu minta, kamu dapatkan. Mereka bercakap-cakap, tiba-tiba ada kereta berapi dan kuda berapi mengambil Elia dan membawa ke atas, naik, dan lenyap dari pandangan. Elisa lihat itu dan berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta berapi dan kuda berapi mengambil engkau. Itu dalam badai whirlwind, ya, angin pusaran gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Gitu, cepat sekali. Tapi Elisa bisa lihat, dan apa yang Elisa mau dia dapatkan. Dua bagian roh Elia. Naik kemana? Naik ke bumi. Namanya turun, bukan naik ya. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama, Tuhan sudah tidak, argumen saya, Tuhan tidak pernah mengizinkan. Lalu, apalagi Samuel levelnya seberapa sih? Bisa dipanggil sama peramal, padahal peramal itu Tuhan sudah tidak mau ya, sudah Tuhan mau lenyapkan gitu. Yang kedua, dari dalam, dari bawah, saya sih lebih percaya kalau ini datangnya dari atas. Lalu yang ketiga, dia bisa melihat masa depan. Tapi mari kita perhatikan, bukankah kuasa kegelapan? Iblis itu jauh lebih cerdik. Dia bisa lihat, oh pasukan Filistin sekian nih, pasukan Israel sekian nih, rajanya udah ketakutan setengah hidup. Terus Daud itu ada di pihaknya orang Filistin. Jadi udah benar-benar di atas kertas 99,99%, database dan kalkulasi setan dan antek-anteknya sudah bisa tahu. Yang menang pastilah orang Filistin, dan tinggal dia bisikin, tuh Saul, bunuh dia. Beres. Jadi prediksi ke depan sudah tahu. Apalagi memang kita sudah tahu ada juru-juru ramal ya, juru ramal dan sebagainya. Jadi kuasa kegelapan pun bisa memprediksi masa depan. Oh, nanti di Indonesia ya, ada kapal karam, ada pesawat jatuh, gunung berapi, lempeng, tabrakan, tektonik, dan seterusnya. Loh, itu sains sudah mengatakan itu, sudah bisa dikalkulasi, sekian persen kecelakaan udara. Nah, tapi, mari kita lihat beberapa yang tidak tepat. Tadi dikatakan, semua anak engkau besok, engkau dan anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan aku dengan siapa? Samuel. Bersama dengan Samuel di mana? Oke, besok. Siapa yang akan mati? Oke, di dunia orang mati. Entah itu di bawah bumi, di atas bumi. Poinnya adalah prediksinya Saul mati dengan anaknya ada Yonatan ya, sahabat karibnya Daud. Mati juga, betul. Tapi ternyata tidak semua mati. Ada satu yang tertinggal, Ish-Boset. 40 tahun umurnya. Jadi bukan anak muda, bukan anak kecil yang bisa melarikan diri. Bukan. Dia ada, Ish-Boset. 2 pasal berikutnya, atau di 2 Samuel, di 2 Samuel pasal 2, muncul nama ini, anak Saul. Berarti nggak tepat kan ya? Kalau ini firman Tuhan, pasti mati semua. Nggak ada Ish-Boset.
Lalu kata-kata Samuel juga janggal ya. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Nah, ini dia. Siapa Samuel? Siapa wanita pemanggil arwah? Kok bisa-bisanya nabi sebesar, selevel Samuel dipanggil oleh orang yang Tuhan benci, yang Tuhan lenyapkan, yang Tuhan tidak sama sekali berkenan karena ini menyembah berhala, musuhnya Tuhan. Kok bisa? Kita ingat Lazarus. Wah, Lazarus mati, orang kaya. Orang kaya ada di neraka, kepanasan. Dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Tolong dong, cicip air, panas, panas. Oh, nggak bisa. Abraham yang menjawab, ada jurang, tidak oh, itu surga dan neraka, ya. Oke. Lalu orang kaya itu bilang, oh, kalau gitu tolong Lazarus balik ke keluargaku ya, please. Enggak. Di situ sudah ada kitab, ada aturan, ada para nabi yang menyampaikan harus hidup yang seperti apa, harus bertobat. Tapi kalau ada orang mati yang datang lagi, pasti mereka percaya. Enggak. Kalau mereka tidak percaya pada kitab para nabi, enggak perlu ada orang hidup, orang mati yang dihidupkan, atau roh yang muncul kepada mereka. Enggak penting. Ini jauh lebih penting. Enggak akan Lazarus datang memberitahu keluarga dari orang kaya bahwa memang ada neraka dan memang ada surga dan harus begini supaya bisa masuk ke surga. Baiklah, aku tetap mati di sini, tapi tolong keluargaku jangan mati semua di sini, menderita di sini. Tidak ada. Tidak perlu ada orang mati yang hidup, karena sudah ada kitab para nabi, sudah ada hukum Tuhan disampaikan. Sudah ada wahyu, pewahyuan firman Tuhan, wahyu yang khusus sudah ada. Kalau mereka tidak percaya ini, arwah siapapun tidak akan membuat dia percaya. Jadi kita sudah tahu ya, apa yang disampaikan tidak lalu mengganggu. Kok boleh ya Tuhan ya? Ini Samuel sudah ada di surga ya? Boleh ya diganggu ya? Dan kata-kata ini janggal. Oke. Yang terakhir, argumen saya adalah di dalam pasal 15 ayat 35 sebenarnya Samuel sudah berkata ya bahwa firman Tuhan berkata begini. Terakhir perjumpaan dengan Saul, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Anak kalimat pertama. Karena berikutnya sudah tidak ada hubungannya, tetapi sampai hari matinya Samuel tidak melihat. Berarti setelah mati bisa lihat ya? Menurut saya tidak juga. Hidup aja dalam kesempatan yang ada, satu di Rama, satu di Gibea, rumahnya Saul. Enggak jauh, kalau Samuel mau menemui atau Saul mau menemui masih bisa berjumpa. Tapi dalam kesempatan kesementaraan fisik aja tidak. Apalagi sudah mati gitu ya. Nah, baiklah. Jadi menurut saya ini bukanlah Samuel. Ini kuasa kegelapan yang menyamar seperti Samuel. Perempuan Endor itu berteriak dengan nyaring karena dia terancam. Di depannya ada Saul yang menyingkirkan dia, yang akan menyingkirkan. Ini jebakan, benar-benar jebakan. Dan selanjutnya Saul tidak mampu, perempuan itu akhirnya dia siapkan makanan, minuman supaya Saul jangan sampai ada apa-apa di rumah dia. Ini raja. Kalau dia di tempat dia Saul terjadi apa-apa, apalagi sampai meninggal, habislah dia
Maka dia, ayo makan, ayo minum." Dan akhirnya Saul kembali gitu ya. Saul berangkat balik malam itu juga. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Samuel, tanda kutip, yang hadir memberikan kabar buruk, bukan kabar baik. Oh ya, bukan berarti, terus Samuel, tanda kutip ya, harus kabar baik ya, berarti, nanti akan menang, nanti kamu akan hidup, nanti kamu akan, bukan begitu. Kalau memang benar ini Samuel ya, Samuel yang terakhir kata-katanya adalah, bukankah mendengar itu lebih baik? Bukankah menaati Tuhan itu jauh lebih penting? Bukankah Tuhan melihat hati? Nah, itu akan disampaikan. Bertobatlah kamu selagi ada waktu. Kalau itu yang disampaikan, saya setuju. Itu arwah Samuel. Tapi yang disampaikan adalah kabar buruk terus-menerus, penghakiman terus-menerus sampai mati. Dan benar, Saul, secercah harapan itu dihabiskan. Bukankah itu tujuan dari iblis? Menggocoh, mengancam, intimidasi. Kamu jadi orang Kristen ya, hidupmu akan sengsara seumur hidup. Apalagi jadi hamba Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Ancaman. Dan itu yang disampaikan oleh tanda kutip sesuatu yang muncul dari dalam tanah ini. Oke, mari kita apapun. Jadi ini tidak perlu menjadi perdebatan yang bagaimana gitu ya. Prinsipnya satu. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengikuti pemahaman Alkitab. Bukan supaya otak kita makin baik ya, makin berisi pengetahuan firman Tuhan, bukan, tetapi supaya hati kita semakin mendekat pada Tuhan. Banyak ternyata praktek yang saya lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sejak saat ini saya tidak perlu mengartikan mimpi, kecuali itu jelas dari Tuhan. Saya tidak perlu cari nabi-nabi untuk mencari jawaban Tuhan. Minta didoakan boleh. Boleh sekali, itu tugas hamba Tuhan mendoakan. Ya, jadi mintalah, tolong doakan saya. Benar. Tapi kalau terus jawaban Tuhan apa? Dengan dadu, dengan urim tumim, dengan kartu, dengan apapun. Hitung kancing. Ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Iya, oke. Tidak, bukan itu. Horoskop. Atau apapun. Garis tangan, garis mata, garis telinga. Mari kita cari Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar hal yang penting pada saat ini. Dan terima kasih kami tetap setia. Tuhan memberikan kesetiaan kepada kami, kemampuan kepada kami Tuhan, untuk makin mengasihi Engkau, makin melakukan apa yang sudah kami dengar dan pahami. Bukan semakin tahu, tetapi semakin tunduk dan melakukan kehendak Engkau. Inilah yang terbaik, inilah tujuan hidup kami, memuliakan Engkau dan menikmati Engkau, sabda Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan berkat bagi setiap pecinta sabda yang terus belajar melakukan kehendak Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai jumpa sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.